Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, tengah bergerak untuk menganalisis kekayaan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, BPJN, Kalimantan Barat, Kalbar. Dedi Mandarsyah yang viral usai anaknya mengakibatkan dokter koas di Palembang dianiaya. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Herda Helmijaya mengatakan pihaknya masih mengumpulkan analisis dan anomali yang ada di laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Dedi Mandarsyah saat ini masih mengumpulkan bahan analisis termasuk anomali-anomali yang ada di LHKPN-nya, ujar Herda kepada Kompas.com, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Herda menjelaskan, setelah KPK membuat kesimpulan mengenai analisis kekayaan Dedi, barulah mereka membuat keputusan untuk memperdalam harta Dedi. Dia menegaskan, KPK pasti akan melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait untuk mendalami harta Dedi. Setelah kita buat simpulan, barulah ada keputusan untuk diperdalam. Dalam konteks itu tentu kita akan melakukan klarifikasi pada berbagai pihak terkait, jelasnya. Saat ditanya apakah Dedi akan diperiksa oleh KPK, Herda menyebut pihaknya akan melakukan pemanggilan jika sudah memiliki data yang kuat. Dia berharap, dalam 2 minggu lagi, KPK akan memanggil Dedi. Kalau kita sudah memiliki data kuat untuk kemudian dilakukan konfirmasi dan klarifikasi, pasti pada akhirnya yang bersangkutan akan segera kita panggil. Mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan sudah mulai pemanggilan, imbuh Herda. Adapun Dedi Mandarsyah terakhir melapor LHKPN pada tanggal 14 Maret tahun 2024. Total harta Dedi mencapai Rp9.426.851.869. Berikut rinciannya. Tanah dan bangunan total Rp750 juta yang terdiri dari tanah dan bangunan seluas 33,8 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp200 juta, tanah dan bangunan seluas 33,8 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp200 juta, tanah dan bangunan seluas 36 M2 di Jakarta Selatan senilai Rp350 juta, B. Alat transportasi mobil Honda CR-V tahun 2019 senilai Rp450 juta, C. Harta bergerak Rp830 juta, D. Surat berharga Rp670,7 juta, E. Kas dan setara kas Rp6.755.751.869. Diketahui, penganiayaan terhadap dokter koas bernama Muhammad Lutfi berlangsung pada Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024, di salah satu tempat makan di kawasan Demang Lebar Daun, Palembang. Mulanya, LD yang merupakan dokter koas sekaligus rekan Lutfi, datang bersama ibunya, LN, dan DT, ke tempat makan tersebut untuk bertemu Lutfi guna membicarakan terkait penjadwalan kegiatan Fakultas Kedokteran. Imbas kasus pemukulan terhadap dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial, kini majikan tersangka disebut merasa syok. Kuasa hukum keluarga Sri Meilina, Titis Rahmawati, saat ditemui pada Sabtu 14 Desember mengatakan kliennya dan sang putri kini merasa bersalah. Terlebih, mereka menjadi sorotan publik. Titis berujar, Lina merasa bersalah karena mengajak korban bertemu atas inisiatifnya sendiri tanpa sepengetahuan sang anak, Lady Aurelia. Dikatakan oleh Titis bahwa Lina dan Lady kini kerap menangis semenjak kasus ini mencuat. Menurut Titis, saat kejadian, Lady tengah menjalankan tugasnya sebagai koas. Lady disebut sempat melarang sang ibu untuk menemui korban Lutfi yang merupakan shift koas. Adapun pertemuan Lina dengan Lutfi untuk membicarakan mengenai jadwal piket Lady saat akhir tahun. Disinggung mengenai rekaman suara yang diduga milik Lina saat bicara dengan korban, Titis enggan untuk membahasnya. Dalam kesempatan yang sama, Titis juga mengingatkan sejumlah pihak agar tak menyebarkan informasi tak benar mengenai kliennya, termasuk soal informasi yang menyebut Lady meminta pergantian jadwal karena ingin liburan ke Eropa.
Titis menyebut alasan Lady meminta ganti jadwal karena mengalami tingkat stres selama menjadi koas. Iya, saya datang ke sini akan berusaha membawanya ke jalur baik-baik dan melakukan permohonan maaf dan juga akan bertanggung jawab untuk melakukan pengobatan dan menemui keluarga korban. Kita akan sebijak mungkin karena ini semuanya anak-anak kita, Karena walaupun bagaimanapun dengan kondisi seperti ini, si Lady-nya juga agak sedikit jadi terganggu secara kejiwaan juga karena dengan kondisi yang telah dipelintir-pelintir seperti itu. Ada kemungkinan Bu menuju KPK membidik harta kekayaan dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat, Dedi Mandarsyah. Seusai viral sang anak terlibat masalah hingga seorang dokter koas di Palembang dianiaya, KPK mengumpulkan analisis dan anomali yang ada di laporan LHKPN dari Dedi Mandarsyah yang mencapai 9,4 miliar rupiah. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Herda Helmijaya pada Minggu 15 Desember 2024. Herda menuturkan jika dari analisis ditemukan ada anomali, maka KPK baru akan memperdalam harta kekayaan Dedi. KPK juga akan melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak untuk mendalami harta Dedi. KPK nantinya juga akan melakukan pemanggilan terhadap Dedi jika memang sudah memiliki data yang lebih kuat. Diketahui Dedi Mandarsyah terakhir melaporkan LHKPN pada 14 Maret 2024 dengan total harta Dedi mencapai 9,4 miliar rupiah. Dari laporan Herda, nama Dedi Mandarsyah juga pernah disebut-sebut dalam OTT di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kalimantan Timur atau Kaltim. Herda menegaskan hal tersebut membuat KPK semakin kuat untuk melakukan pendalaman terhadap kekayaan Dedi sebesar 9,4 miliar rupiah ini. Diketahui nama Dedi mencuat lantaran dikaitkan dengan kasus penganiayaan dokter koas di Palembang bernama Muhammad Lutfi. Dedi disebut merupakan dari ayah dokter koas berinisial LD yang diduga menyebabkan penganiayaan. Polisi telah menetapkan satu orang atas nama Fadila alias Datuk sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini polisi masih mendalami peran majikan tersangka, Sri Lina alias Lina yang merupakan ibu korban pemukulan. Adapun Lina merupakan pihak yang mengajak korban bertemu di lokasi kejadian. Di Reskrimum Polda Sumsel, Kombes M. Anwar Rekso Wijoyo dalam keterangan pada Sabtu 14 Desember mengatakan saat ini status Lina masih sebagai saksi. Nantinya Lina akan dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan. Menurut Anwar, semua orang yang ada di lokasi kejadian saat penganiayaan akan diminta keterangan guna melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan. Anwar memastikan tak ada pihak yang mengintervensi proses hukum yang berjalan. Adapun dari pemeriksaan sementara, pemukulan yang dilakukan Datuk tanpa diperintah oleh Lina. Pelaku merasa emosi ketika korban tak menanggapi saat diajak berbincang. Penetapan tersangka dilakukan selesai pemeriksaan yang berlangsung pada Jumat 13 Desember. Aksi dari pelaku ini ternyata juga turut terekam dalam CCTV yang ada di tempat makan tersebut. Dalam CCTV, tampak Datuk terpisah dengan korban Lutfi, para koas, dan juga Lina. Tak berapa lama, Datuk merasa kesal dan melayangkan pukulan ke Lutfi. Atas perbuatannya, Datuk dikenakan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun.